ginjal beserta gangguannya. Perkenalkan, nama saya Siti Maida Istiadiana. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Faris Mati sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Irsalina Rahmanhaya sebagai pemateri. Baik, saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Ginjal merupakan organ yang sangat penting bagi regulasi tekanan darah, fungsi endokrin, transport zat terlarut dan air, keseimbangan asam basa, dan pembuangan metabolit sisa. Gangguan pada ginjal menyebabkan gangguan fisiologik yang kompleks berkaitan dengan regulasi tersebut. Penyakit ginjal kronik atau PGK merupakan salah satu penyakit yang dapat merusak fungsi dari ginjal. Gangguan ginjal yang terjadi berupa kelainan struktur dan penurunan ginjal lebih atau sama dengan 3 bulan dengan manifestasi kelainan patologis komposisi darah, urin, atau kelainan dalam sel pencitraan. Struktur ginjal. 1. Nefron. Nefron adalah salah satu bagian penting pada ginjal. Bagian ini dapat mengambil darah, metabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Pada tiap gagal ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron dan dengan berbagai kumpulan struktur internalnya. 2. Renal corpuscle atau sel darah ginjal. Sel darah ginjal masuk ke sel ginjal melalui nefron, yang disebut juga dengan bagan maltiphilia. Sel ginjal ini memiliki 2 struktur tambahan seperti glomerulus. Sekelompok papilet ini dapat menyerap protein dari darah yang berjalan melalui sel darah ginjal. Kapsul Bowman. Cairan yang tersisa disebut dengan urin kapsuler akan dialirkan ke dalam tubulus ginjal. 3. Renal tubulus atau tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Setiap tubulus tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu tubulus contortus proximal. Bagian ini berguna menyerap air, natrium, dan glukosa kembali ke dalam darah. Lingkaran Kilente. Bagian ini berfungsi untuk menyerap kalium, klorida, dan natrium ke dalam darah. Yang ketiga, distal convoluted tubulus. Bagian ginjal ini mampu menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan menyerap kalium serta asam pada saat cairan mencapai tubulus. Semua zat tersebut diencerkan dan diisi dengan urea. Nah, urea sendiri adalah produk sampingan dari metabolisme protein yang dilepaskan di dalam urin. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2. 4. Piramida ginjal. Piramida ginjal adalah struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tubulus. Tubulus ini berguna untuk mengangkat cairan ke ginjal. Setelah ini, cairan tersebut dapat bergerak menjauh dari nefron menuju struktur dalam yang berguna mengumpulkan dan mengangkat urin keluar dari ginjal. 5. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk colong di bagian terdalam ginjal. Ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. 6. Pelvis. Bagian pertama dari pelvis ginjal berisi pelvis. Salah satu bagian ginjal ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kandung kemih. Selain itu, bagian ini juga menumpas cairan dan limbah ekstra menjadi urin. Fungsi ginjal. Fungsi utama dari ginjal adalah menyaring darah. Selain menyaring darah, ada fungsi lain dari ginjal yang tidak kalah penting. Berikut merupakan
merupakan fungsi lain dari ginjal, mengatur dan menyaring mineral dari darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, menyaring racun dan zat limbah dari makanan, obat dan zat-zat racun, memproduksi hormon yang membantu memproduksi sel darah merah, kesehatan tulang, dan mengatur tekanan darah. Normalnya, ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 ml darah setiap harinya. Penyaringan darah tersebut biasanya menghasilkan 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat 1 sampai 2 liter urin. Selain membuang zat sisa dalam tubuh, renal juga menyerap kembali zat yang dibutuhkan tubuh. Selain asam amino, natrium, gula, dan nutrisi lainnya. Fungsi ginjal juga dipengaruhi oleh kelenjar adrenal dan berada di bagian atas masing-masing ginjal. Mekanisme kerja ginjal. Proses mekanisme kerja ginjal sebagai berikut. A. Proses filtrasi, di mana darah dan zat-zat lainnya dinefron masuk ke bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Proses ini menghasilkan urin primer dan glukosa, garam-garam, natrium, kalium, asam, dan protein. B. Proses reabsorpsi, yaitu terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, dan beberapa ion bikarbonat pada tubuh ginjal. Gangguan pada ginjal. Penyebab penyakit ginjal memiliki beragam penyebab, tergantung pada jenis penyakit ginjal apa yang diderita. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko seseorang mengalami penyakit ginjal menjadi lebih besar, yaitu menderita penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit hati, kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal, terbiasa mengonsumsi makanan dengan kadar gula atau garam yang tinggi, kurang minum air putih hingga berpotensi kekurangan cairan. Kurang minum air putih hingga berpotensi kekurangan cairan, mengalami infeksi saluran kemih, memiliki imun yang lemah atau menderita autoimun, memiliki kelainan bentuk ginjal, berusia lanjut. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisa. Saya mau bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Apa yang dinamakan pelvis ginjal? Baik, pertanyaan kami terima. Saya serahkan kepada Nutulen untuk menjelaskan materinya. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum.